Masuk ke bagian kedua, kita mau konversi dari tabel transisi ke diagram transisi. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana mengkonversi dari diagram transisi ke tabel transisi. Oke, sekarang kita lihat dulu di sini. Untuk state awalnya, ini state awalnya dilambangkan dengan S. State awalnya adalah Q0. Kemudian state akhirnya ada dua, ada di Q0 dan Q2. Seperti biasa, kita lihat di sini, kita buat state awalnya terlebih dahulu. State awal itu adalah Q0. Kita beri tanda panah ke Q0, ini menandakan bahwa Q0 adalah state awal. Kemudian kita lihat di sini, Q0. Q0 di input 0, hasilnya Q2. Q0 di input 0, hasilnya Q2. Kemudian Q0 di input 1, hasilnya Q1. Berarti ada Q1 di sini. Q1 dan Q2. Sudah terdapat dua state. Ada Q0, Q1, Q2. Q0 di input 0, hasilnya Q2, berarti ke Q2. Arahnya ke Q2 sini. Ini di input 0. Kemudian Q0 di input 1, hasilnya Q1. Berarti dari Q0 menuju ke Q1, ini input 1. Selesai untuk yang baris yang ini. Kemudian sekarang Q1. Q1 di input 0. Q1 di input 0, hasilnya Q1. Q1 di input 0, hasilnya Q1. Berarti ke dirinya sendiri. Ini di input 0. Kemudian Q0 di input 1, hasilnya Q0. Q1 di input 1, hasilnya Q0. Berarti balik nih ke sini. Nah, seperti ini. Berarti mengarah ke Q0. Q1 di input 1. Berarti 1, taruh tanda 1 di sini, bit 1. Jangan lupa diberi inputannya apa, simbolnya apa, jangan sampai terlewat. Kemudian sekarang Q2 di input 0, hasilnya Q0. Q2 di input 0, hasilnya Q0, berarti mengarah ke Q0 seperti ini. Ini di input 0. Ditulis ya simbolnya, jangan sampai terlewat. Kalau terlewat tidak ada inputan, salah. Kemudian Q2 di input 1, hasilnya Q1. Q2 di input 1, hasilnya Q1, berarti dari Q2 menuju ke Q1. Ini inputannya 1. Sekarang kita lihat state akhirnya ada di Q0 dan Q2. Q0 dan Q2 kita beri double cincin. Lingkarannya ada dua, di Q0 dan Q2. Nah, ini menandakan bahwa Q0 dan Q2 adalah state akhir, Q0 adalah state awal, dan ini adalah gambar diagram transisi dari tabel transisi yang ada di sebelah kirinya. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya, contoh B. Kita mau konversi dari tabel transisi ke diagram transisi. Nah, dari gambar ini kita sudah tahu, kita sudah lihat di sini state awalnya adalah Q0, kemudian state akhirnya adalah Q0. Berarti state awal dan state akhir adalah Q0. Kemudian di sini ada 3 state. Ada Q0, Q1, dan Q2. Simbolnya ada 2, ada A dan B. Sekarang kita mau menggambar diagram transisinya. Seperti biasa kita mulai dari Q0. Kita buat dulu di sini Q0-nya. Kemudian tanda panah yang mengarah ke dirinya. Kemudian kita buat Q1 dan Q2. Q1 dan Q2. Kalau cuma ada 3 seperti ini, bisa berurutan seperti ini, tidak masalah. Tapi kalau ada 4 state, itu bisa kita buat bentuknya persegi atau panjang, itu tidak masalah. Yang penting itu adalah inputannya. Nah, sekarang kita lihat di sini dari Q0, Q1, Q2, kita lihat dulu dari Q0 input A.
Q0 kita input A, hasilnya Q1. Berarti dari Q0 menuju ke Q1 dengan inputan A. Sekarang Q0 di input B, hasilnya Q2. Berarti Q0 di input B hasilnya Q2. Menuju ke Q2, tanda panahnya. Jangan lupa simbolnya ditulis di sini B. Selesai yang Q0. Sekarang yang Q1. Q1 di input A, hasilnya Q2. Ini Q1 di input A, berarti menuju ke Q2. Jangan lupa simbolnya adalah A di sini. Kemudian Q1 di input B, hasilnya Q0. Q1 di input B, hasilnya Q0, berarti balik lagi ke Q0. Nah, seperti ini. Ini simbolnya adalah B. Sekarang Q2 di input A. Q2 di input A, hasilnya Q2 di input A. Hasilnya Q2. Q2 di input A, hasilnya Q2. Kemudian Q2 di input B, hasilnya Q2 juga. Berarti di sini A, B. Pakai koma, tidak perlu buat cincin lagi atau ada lagi di sini B, ada lagi di sini C. Oh, tidak perlu ya. Jadi cukup satu cincin ditambahkan simbolnya input A dan B pakai koma seperti ini. Ini adalah contoh konversi dari tabel transisi dari fungsi transisi ke tabel transisi. Maaf, salah ya. Oke, sampai di sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.